kegerakan itu terjadi kalau setiap member itu menangkap visi dan mengerti misinya dan bergerak gitu. Jadi bukan cuma teori toh, tapi ada actionnya. Dari angket Bapak Ibu, itu ternyata hampir 100% katakan para member ini tahu visinya seperti itu. Tahu visinya, tahu misinya. Tetapi kenapa kok apa ini kalau kita lihat kegerakan ini kok belum banyak terjadi, masih kurang maksimal. Karena kalau kegerakan itu terjadi, pasti membernya apa itu chapternya akan bertumbuh, membernya akan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, minggu kemarin Pak Ayung sudah sampaikan movement kegerakan yaitu yang saya akan organisme tadi, uget-uget tadi itu saudaraku, itu kalau visi, misi, dan action terjadi bersamaan. Tiga hal ini, tahu visinya, tahu misinya, dan bergerak. Karena kalau tidak bergerak cuma jadi teori saja, saudara. Oke, ini yang boleh saya akan stop share. Jadi visi, misi plus action adalah movement. Nah, minggu lalu kita sudah belajar itu dan kita berharap dalam minggu yang kemarin kita sudah mulai melakukan kegerakan itu. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu mungkin yang bisa sharing akan visi plus misi plus action itu adalah kegerakan sehingga ada kegerakan di dalam chapter kita, ada gairah di dalam chapter kita. Silakan mungkin ada yang mau ada yang sharing Bapak Ibu. Pak Edu sekian si 6. Ayo Pak Edu. Edu. Pak Alek, ya. Apa ya Pak Alek ya? Ini aja wis, apa namanya? Aku punya leader ini ya. Visi plus misi action ya. Ya. Sama dengan movement ya. Ya. Aku percaya Pak Alek yang kapan hari Pak Ayung bilang wong saatos-atose wong sing angel ini kalau mau dilayani action ya penting ya. Kalau nggak ada action kan ditinggal Pak. Ya. Itu nggak ada perubahan. Tapi Ya. aku ngelihat sendiri Pak dengan mata kepala sendiri leader saya ini deketin Mak orang ini ya teman saya juga yang banyak menurut orang itu watos Pak. Wangel itu wis. Kalau dia itu wangel pokoknya Pak. Tapi kalau dideketin Pak, iso ngobrol tuh me 1 jam loh Pak. Padahal dia cerita dulu ya sempet crash. Tapi leader saya ini luar biasa ini Pak. Dideketin dia ajak ngomong terus. Sampai ya wis, ayo aku mau bantuin yang movement. Bilang gitu loh Pak. Padahal dulunya enggak mau sama sekali. Ya, memang gitulah. Terus aku memang belajar ya apa ya? Belajar ngewongke. Jadi orang diwongke, dianggap, diajak ngobrol, diterima apa pendapat-pendapatnya itu seneng, Pak. Mau melayani lagi. Ya, itu mungkin, Pak. Thank Puji you. Tuhan. Jadi diawali dari diri kita sendiri ya Edu ya. Enggak nunggu Ya, berubah, tapi kita yang Pak Ayung sampaikan bahwa orang yang beriman dan otoritas itu imannya itu ofensif, menyerang. Lah itulah sebetulnya yang dikatakan apa itu iman yang ofensif gitu. Sehingga orang itu bisa kembali bersama-sama kita. Oke, mungkin ada lagi yang ini dari Jogja, mungkin dari mana? Dari Solo, ya. Ada Pak Gianto yang mau disampaikan. Saya lihat kegerakan di Solo juga sekarang luar biasa soalnya. Mari Pak Gianto. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, sudah agak lumayan kegerakan di Solo. Sudah ada ini chapter Mandarin juga sudah memulai nanti dari leader Pak Budi Kristanto juga mulai semangat. Ya, dengan adanya pelajaran dari Kohayung itu juga membuat teman-teman lebih semangat lagi, lebih aktif. Memang harus reaktif ya, harus gerak. Kalau tidak ada kegerakan ya memang benar yang dikatakan Pak Alex, organisme harus selalu bergerak. Dan walaupun masih baru sedikit, tapi sudah kelihatan ada arah kegerakan, kemajuan. Juga anak-anak muda juga terus gerak terus, Pak Alex, untuk member-member dengan
mendekati juga ada beberapa organisasi begitu untuk kita guide gitu. Mudah-mudahan terus dapat maju terus untuk menambah chapter dan member-member yang ada di Solo. Terima kasih Pak Alex dan berkati. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi kegerakan ini mesti jelas, Bapak Ibu. Tadi pada waktu doa Pak Rubin ngomong, Jogja 48 chapter kan seperti itu. Nah, mungkin dengan target seperti itu, kemudian ada kegerakan kita mengerti, misalnya yang dimana di Jateng 3 ini untuk mencapai biar tahun ini 16 chapter kan seperti itu untuk memenuhi kotanya regional. Nah, dengan seperti itu, dengan gerak kita akan melihat. Demikian juga nanti yang di mana di Jateng 1, Jateng 2 seperti itu. Kita tahu target kita action, di situ ada kegerakan dan ada pertumbuhan. Oke, mungkin satu lagi dari mana? Dari Jateng atau dari Pekalongan? Silakan ada yang mau sharing satu lagi biar Pak Ayung bisa lanjutkan pengajarannya. Mari silakan. Pak Kamto aja lah. Kalau gitu, kok sudah guyu-guyu Pekalongan. Ayo Pak Kamto, peleri jateri, garap. Kalau Pekalongan ini saya sendiri kalau mempergerakan gimana nih? Memang harus perlu dorongan Pekalongan Jateng 2 terutama untuk lebih semangat bergerak. Memang kita ya tadi pemikiran ada, tapi mungkin memang gerakannya yang belum terlalu aktif ini Pak. Ya, perlu diaktifkan. Ya, terima kasih. Jadi saya lihat kemarin ini punya suatu hal yang baru dari Jateng 2 ini. Waktu ngadakan pengajaran itu, waktu ngadakan teaching training itu ngadakan HES ya Pak Kamto ya. HES dari kota lain yang rasanya bukan anggota, tapi malamnya diajak untuk dinner meeting, bareng gitu. Saya percaya itu sebetulnya suatu kegerakan Pak Kamto, suatu inisiatif baru dari pimpinan untuk mengadakan. Jadi Pak Kamto ini teman-teman kemarin waktu teaching training di mana pembekalan di Purwokerto yang dari Pekalongan ini ngajak teman-teman weleri satu mobil ya Pak Kamto, satu mobil atau satu bis nggak ngerti itu, kok banyak sekali. 3 mobil Pak. Nah, 3 mobil malamnya sebelum paginya HES, malamnya dijamu di dinner meeting, saudara. Saya percaya pada waktu itu firman Tuhan itu disampaikan. Saya percaya di weleri kelihatannya sepertinya cuma rekreasi, tapi saya percaya nanti di weleri akan ada chapter baru di weleri karena suatu inisiatif yang baru. Terima kasih Pak Kamto. Amin Pak. Ya, aja kalau ndak Semarang ngasih testimoni kurang lengkap rasanya. Satu lagi ya saudara ya. Mari Pak Petrus, Pak Narso, silakan. Ya Pak, ya untuk Semarang ini masih stagnan terus ini Pak pergerakannya. Ya cuman chapter-chapter ada yang sudah mulai aktif lagi, yang tadinya kurang. Terus juga untuk yang movementnya juga sekarang udah mulai lumayan, saya lihat yang datang sudah mulai 6, 7, 8 orang, dimulai dengan 3 orang. Untuk yang lain ya masih seperti biasa Pak, perlu didorong lagi ini. Ya, terima kasih Pak Narso. Jadi kegerakan itu pokoknya kita mesti ingat saudara, visinya ngerti, misinya ngerti, harus obah, dimulai secara personal.
tadi kita belajar dari yang secara personal, kita belajar dari saudara muda kita Pak Edo, ditelepon diajak ngobrol dulu seperti itu. Nah, yang secara borongan, Pak Kamto itu borongan, 3 mobil dibawa semua. Jadi secara personal bergerak, secara borongan ya bergerak. Saya lihat dari Solo juga, bahkan Solo itu besok mau ada 4 orang ya Pak Gianto, mau ke Surabaya, mau tahu apa itu mau belajar, member meeting itu koyo apa, kok iso semangat. Terima kasih untuk teman-teman dari Solo yang besok juga akan dolan ke Surabaya biar apinya itu merambah terus. Jadi harus action. Action itu bermacam-macam, saudara. Pembekalan, pembelajaran, pendekatan man to man secara rombongan tadi yang Pak Kamto, seperti yang di Semarang terus bergerak terus. Nah itu saya kira Pak Ayung biar bisa meneruskan mengenai pengajarannya, vision plus mission plus action adalah movement seperti itu. Mari Pak Ayung, silakan Pak Ayung. Oke, terima kasih Pak Alek. Lukas 5, coba ayat 2 itu yang disebut net washing meeting. Net washing meeting itu persis kayak murid-murid. Yang sudah ketemu, bacakan coba. Lukas 5 ayat 2. Jadi cuma ngeresi apa? Siapa yang ayo bacakan? Ya. Timotius Teguh atau siapa? Oke. Ngeresi. Saya bacakan ya, saya bacakan. Ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, ini membasuh terus. Ayat ini kalau sudah mereka ini sepanjang malam-malam mereka nggak dapatkan ikan. Biasanya nelayan itu kalau setelah menjala ya dapat apa enggak, terus akhirnya dia bersihkan ya dari ganggeng-ganggeng, dari kotoran, dari macam-macam yang ada di laut itu ya atau di danau itu jalannya. Nah kalau terus ini namanya ya seperti kayak kita full gospel ini kalau meeting ini yang namanya net washing ini ya terus ngurusin jalannya, ngurusin organisasi, rapat, terus ya kemudian debat saling ini ya terus cuma di chapter nggak pernah keluar, nggak dapat tangkapan, nggak akan dapat tangkapan ikan. Nah, itu yang nggak dikehendaki Tuhan. Maka ayat berikutnya, ayat yang ketiga itu saya bacakan Pak Ayung. ya, Lukas 5 ayat 3. ya. Naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selanjutnya ayat 4. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini namanya firman Kristus ya, seperti yang di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayat setelah itu ayat 5 selanjutnya itu mereka berdebat. Aku wis anu lho Tuhan, gak ento wis malam-malaman aku ento. Tapi ayat yang terakhir itu ngomong ini karena aku sing ngomong Tuhan. Oke, aku tak nebarkan, akhirnya dapat tangkapan yang besar. Sama. Jadi kita sudah tahu visinya, kita sudah tahu misinya. Visinya jelas. Orang-orang yang terbelenggu, yang terikat. Visinya ini nelayanku tahu. Dia harus meroleh tangkapan ikan. Ya, untuk apa? Untuk dijual, untuk dimakan sendiri, untuk supaya ada kehidupan. Sama kita itu kehendaknya Tuhan supaya kita ini orang-orang yang terbelenggu. Fokusnya di orang-orang yang terbelenggu, yang terikat, orang yang sedang mau cerai, sudah punya masalah, dosa, ya, gegeran rumah, mau cerai, ya, dan sebagainya, mau terikat dengan hutang, belenggu hutang. Waduh, begitu banyak belenggu di dunia ini ya, yang hidupnya pahit, yang hidupnya, nah itu kita sasarannya orang-orang itu. Ya,
Ya, misinya siapa? Ya orang-orang Jobose. Ya, yang saya sering kasih ilustrasi, kita ini seperti kapal skoci di kapal yang besar. Nah, kapal besar itu gereja kita, gereja. Nah, kita ini di kapal skoci yang cuman tugasnya apa? Yaitu menjangkau orang yang terbelenggu yang pengen kecemplung, ya mau cemplung, kita selamatkan dia. Ya. Nah, yang kedua siapa? Misi yang kedua yaitu memanggil kembali orang-orang di gereja yang pahit, mungkin yang mabuk di ya mungkin minum-minum, ceblok dari kapal, mau tenggelam. Nah, skoci yang turun kita karena kita ini terlatih. Kita ini dibekali, ya kita be-equipped, kita dilatih, kita diperlengkapi semua. Makanya untuk kita bagaimana nolong mereka, yaitu dengan pendampingan, kemudian bawa mereka lagi naik, ya. Nah, setelah itu dibersihin, dimandikan, jadi lagi menjadi orang-orang yang setia, yang percaya lagi sama Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai FGP Men. Kalau kita nggak mengerti ini, ya dasarnya apa yang di Alkitab ini seperti yang di Lukas 5 ini, kita selamanya juga nanti networking meeting cuma berseni nggak dapat tangkapan, nggak dapat apa-apa. Pertemuan yang susi capek sendiri, susu akhirnya lemes, akhirnya mati dewe seperti tadi Pak Alek gambarkan lewat kayak uget-uget itu sel itu kalau tidak ada kehidupan, dia nggak ada ini, nggak bergerak, mati. Nah, untuk iman, kembali kepada iman, ya Pak Alek dan semua teman-teman, saya akan bagikan secara cepat, yaitu bahwa God is a God of abundance. Itu di materi saya ada semua, ya itu materinya bukan dari saya. Sebetulnya saya ini cuma kulaan dari the Super ALS. Super ALS itu Advanced Leader Training Seminar, ya Super ALS. Dari setiap pemimpin itu harus dibekali, mau jadi presiden charter, ya menjadi field trip, RP itu mesti dibekali Super ALS. Nah, God is a God of abundance itu Lukas 5, saya nyambung karena dengan kita barusan bahas Lukas 5 ayat 3 sampai 9 yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Akhirnya tuh mereka murid-murid itu ayat ke-9 tuh katakan, waduh mereka dapat tangkapan sampai jelas itu 153 ekor ikan besar-besar sampai apa? Sampai netnya itu jalannya terkoyak. Nah, kalau sampai kita ini di chapter ini, kalau sudah jangkau, ya tangkapan member-member sampai meledak sampai 15 member itu harus terkoyak, harus melahirkan chapter baru lagi. Yang 5 yang lama harus melahir satu chapter lagi. Nah, itu harus terkoyak. Ya. Nah, jadi God is a God of abundance. Karena itu namanya kalau kita yang orang beriman, yang dikatakan iman, ya, valor man is a man of faith. Faith itu dia percaya, ya sudah kita bahas 2 minggu berturut-turut sebelumnya bahwa dia menyembuhkan, dia menyelamatkan, ya datang kepada Tuhan akan diselamatkan, akan disembuhkan. Ya cuma berkata karena percaya perkataan Kristus, ya nah, sembuh, ya akan sembuh. Ya kemudian setelah itu kemarin minggu yang lalu bicarakan tentang bahwa tidak ada barang yang mustahil bagi Allah, itu beriman, ya Roma 4 ayat 20-21. Masih ingat minggu yang lalu. Nah, sekarang ini Lukas 5 ayat 3 dan 9. God is a God of abundance. Ya, Allah itu Allah yang berkelimpahan. Dia limpah. Nah, kalau di perjanjian lama itu Abram. Sebelum jadi Abram itu kaya sekali, ya, ternaknya sekian disebutkan. Ayat pasal 17 itu Ishak itu ke Gerar, ya. Waduh, dia gali sumur, makin hari dia makin kaya, sangat kaya. Ya, itu secara fisik jelas sekali. Dan juga itu di Ulangan juga demikian, ya. Bagi orang yang percaya tidak ada barang yang mustahil, bahwa Allah itu sanggup melimpahkan berkat-Nya. Dan
akhirnya digambarkan di Lukas 5 ini. Jelas sekali ya. Jadi murid-murid asal dia percaya kepada perkara, karena aku percaya maka aku akan melakukan ya Tuhan. Aku akan melakukan. I do it, my Lord. Ya, segera aku lakukan. Nah, sama apa namanya Bapak Ibu ya. Ya, full gospel LOF yang movement akan bangkit kalau kita sudah sama Tuhan diberikan visi, jelas visinya. Nah, kemudian kita sudah jelas misinya itu apa? Ya, jangkau orang-orang luar, itu menjangkau luar, kemudian memanggil kembali orang-orang yang sleeping giant, orang-orang yang tidur di gereja, atau meninggalkan gereja. Ya, tadi Edo sudah saksikan bagaimana selalu leadersnya yang mengapa orang yang atos, pokoknya manusia gak harus yang atos. Tinggal kita ini punya hati enggak, punya passion, punya compassion enggak. Ya, lewat doa, hit list, ya ditetesin doa terus, lama-lama bolong. Itu hati yang watu, hati yang kayak batu itu akan lulus. Apalagi didampingin, dengerin, diwongke, ya kemudian diajak mulai pelan-pelan. Nah, pasti dia akan kembali kepada Tuhan. Kita selamatkan satu jiwa, surga akan bersorak-sorak. Ya, itu Pak Alek. Dan untuk minggu depan saya akan bawakan mengenai Man of Valor yang kedua ya, yaitu Man of Prayer. Ini jadi God is a man of faith itu Pak Alek, God is abundance, kemudian God is prosper financially, ya, prosper financially. Ya, ada di 2 Korintus 8 ayat 9, dan itu ayat-ayatnya semuanya mengacu kepada ini. Ada yang di materi yang saya kirimkan ke Pak Alex sama sebagian teman-teman para leaders di Jawa Tengah ini. Ya, oke, sudah sampai jam 6. Sebetulnya saya mau tanya, terakhir kapan saudara punya langkah iman? Sebetulnya lewat kejadian yang di mana Purwokerto kemarin ini, teman-teman mestinya itu juga sudah langkah iman. Ya, mungkin mau sharing ya. Terakhir ini kapan saudara ini menjalankan iman tanpa perbuatan kan mati. Kenapa kita ada dorongan mendengar firman, mendengar ajaan, kok mau jadi berangkat, akhirnya memperoleh apa? Itu mendapatkan sesuatu apa? Pasti ada pengalaman rohani, ada pengalaman spiritual dengan Tuhan. Silakan Pak Alek. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sharing mengenai langkah iman apa yang dalam minggu-minggu ini kita telah, yang terakhir ini, bukan minggu-minggu ini, yang terakhir kita lakukan dalam hidup kita gitulah, yang terakhir kapan seperti itu. Mari silakan. Tadi sudah bapak-bapak semua, sekarang ini kan ada ibunya nih, ada Bu Nunu dan ada Bu Lili, mungkin bisa bagikan sharingnya, langkah iman apa yang telah pernah kita lakukan yang terakhir. Silakan. Ibu siapa dulu? Bu Nunu mungkin bisa bagikan sharingnya, Bu Ya, Nunu. mari Bu Nunu. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya bersyukur hari-hari ini dalam musim kehidupan kita kan firman Tuhan katakan suka dan duka. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur tuh dalam segala hal. Tidak mudah sih, kalau yang enak-enak itu gampang ya, tapi yang tidak enak itu. Tapi saya belajar ya, seperti apalagi di usia seperti saya sudah senior ini ya, usia madya, enggak usia lanjut ya, usia madya karena ada 64 ya. Saya bersyukur saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Saya seorang single mom. Kekuatan saya itu hanya berdoa. Dan saya bersyukur hanya doa dan doa. Kalau saya lihat anak saya misalkan ada sesuatu masalah, dulu pikiran saya langsung menyerangkan traveling kemana-mana. Tapi sekarang saya melihat, buat apa kalau kita susah, kita sedih, kita khawatir,
apa firman Tuhan katakan. Makanya saya hanya angkat tangan dan saya berdoa. Dan saya merasakan itu ada kekuatan. Saya bersyukurnya apa anak saya yang nomor 1 itu ada miumnya. Dulu jangankan itu, tapi kalau tidak enak sedikit aja udah pikirannya, namanya itu kan perasaan yang maju ya. Tapi saya bersyukur itulah kekuatan doa. Saya hanya serahkan sama Tuhan, karena anak saya tidak mau diambil. Dan hari-hari ini saya juga lihat adik saya ipar mau dibebas. Saya ngantarkan, saya sekarang ini di Tangerang ya, di Karawaci. Itu saya ngantarkan, saya melihat itu. Dan inilah waktunya saya terus bekerja untuk memberi kekuatan bagi adik saya. Karena adik saya kandung itu takut, selalu menghadapi apa-apa takut. Dan di situ saya mulai menenangkan diri, saya katakan, kamu harus berani menghadapi kenyataan. Itulah kehidupan. Kamu jangan sedikit takut, khawatir, takut. Itu memang semua orang pasti mengalami takut, khawatir, tapi jangan sampai menguasai. Dan puji Tuhan, mulai adik saya tadinya tegang itu kan wajahnya kelihatan ya. Tapi saya mulai. Dan itu melatih kesabaran saya. Dan satu hal lagi, saya sekarang kan tidak di Semarang, ya wirawiri gitu loh. Kekuatan saya hanya berdoa, saya bersyukur apa LOL di Jawa Tengah itu mulai bertumbuh, saya melihat itu luar biasa. Anggotanya 40, kira-kira 40 lebih ya. Tapi yang hadir, saya kan ikut masih grup ya. Saya tuh hanya berdoa, saya mendukung doa. Itu Ibu Dewi itu istrinya Pak Sunarso itu. Saya bilang sekalipun enggak ikut gabung tapi tetap doa. Saya berdoa, saya benar-benar berdoa untuk Jawa Tengah supaya ladies itu bertumbuh. Dan saya melihat puji Tuhan untuk pelayanan ke depan seperti Pak Iwan ini ada ya, suaminya Bu Yeni. Itu Yeni juga semangatnya luar biasa. Saya bersyukur ya. Saya tidak bisa hadir tapi saya berdoa dan saya melihat doa itu memang luar biasa. Tidak hanya menghadapi segala masalah tantangan, support untuk doa pun sekalipun tidak hadir, tapi doa itu sangat besar kuasanya. Dan puji Tuhan, iman saya itu semakin hari semakin saya kerjakan di dalam kehidupan saya, karena usia seperti kita wanita ini atau bapak-bapak pun pikiran itu jahat. Makanya biarlah pikiran kita tuh letakkan bahwa Tuhan, kita hanya berdoa, kita punya Tuhan Yesus, kita angkat tangan biar Tuhan turun tangan. Saya melihat puji Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan lakukan dalam kehidupan adik-adik saya. Itu dibebas, itu enggak kan sesek ya, tapi puji Tuhan bisa naik mobil, naik kemana aja mesti bisa. Jadi sudah enggak mulai sesek ini. Terus mulai saya katakan dengan iman percaya, kalau apa memang Tuhan izinkan bebas, biar tangan Tuhan sendiri yang bebas. Dan puji Tuhan hari-hari ini nih saya diperhadapkan seperti itu karena saya mendampingi. Kalau adik saya tidak dampingi tapi saya yang dampingi. Satu kan orangnya dulu artinya kecil takutan ya, tapi puji Tuhan saya bisa merasakan diri saya sendiri. Oleh sebab itu bapak-bapak dan semua ya, itu dukungan istri itu sangat kuat sekali. Amin. Dan puji Tuhan, saya percaya bapak-bapak di sini pagi ini saya melihat kesetiaannya luar biasa. Saya berdoa supaya tetap setia. Karena kalau bapak-bapak setia, buahnya tuh dari istrinya nampak. Seperti suami saya ya, puji Tuhan. Itu dah almarhum. Dari kesetiaan suami saya boleh menjadi strong woman. Itu bukan kuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Dari wajah saya katanya kelihatan semakin bunder ya. Puji Tuhan, ada sukacita dalam Tuhan gitu loh. Suka dan duka saya lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa kesaksiannya. Be strong in the Lord. Itu Pak Iman itu luar biasa loh. Harus luar biasa loh. Puji Tuhan, setia ya Pak. Ya Bu. Sama Pak Narso, Pak saya lihat di Pak Narso, ya. Pak Sunarso, Pak Tony itu setia-setia. Itu dari muda sampai usia mulai senior. Haleluya, diberkati Tuhan ya, semuanya sehat. Diberkati ya, Pak Alex, mungkin saya kasih kesaksian, kasih contoh ya, Iman. Kami ini berapa puluh tahun yang lalu beriman, Surabaya ini maksudnya
Surabaya ini punya gedung sendiri, punya gedung yang cukup besar ya, bisa ditampung banyak chapter-chapter meeting, bisa apa buat training, buat apa. Kita ini sudah kepingin begitu, kita doa terus dan kita ini punya langkah iman. Kok bisa ada seseorang yang punya sekolahan bergabung sama orangnya kita ini acu tak acu awal-awalnya aras-arasan kadang datang tidak datang, lama-lama akhirnya setelah sebelum pandemik dia sering datang, akhirnya mau diangkat Irodo dipeksa jadi presiden chapter. Nah, dia melihat ada satu hal, dia kan dari Katolik dari namanya salah satu gereja yang dia memang bertumbuh di sana. Nah, tapi dia bilang begini, saya melihat ini chapter ini full gospel ini betul-betul guyup, ada kesehatian ya. Saya ini bertumbuh betul, saya ini senang sekali. Nah, kok bisa ini kira-kira 2 bulan yang lalu gedungnya dia ini yang tidur ini, gedung sekolahan SMA itu ya, yang ada ruangannya ada 20 ruangan itu, ada hallnya juga diserahkan ke full gospel. Nah, sekarang di Surabaya ini ada yang namanya Geraha Puisi, Geraha FGB, Geraha Puisi. Ya, sama kemarin Pak Bernard Perdana kita buat official meeting. Nah, nanti kapan-kapan mesti Pak Alek undang beberapa teman ini untuk bisa hadir di jadwal dari Solo, Semarang, Jogja, Pekalongan ya, untuk share kesaksian sama mungkin apa Pak Alek. Nah, waduh, jadi walaupun memang sudah kuno ya, sudah 20 tahun itu tempat itu nganggur kayaknya, lebih 15 ya, jadi dibersihin, parkirnya juga enak ya, bisa muat 40 mobil, jadi cukup leluasa di tengah kota lagi, depannya stasiun Gubeng Lama di tengah kota, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang namanya terobosan iman. Kalau kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan ya, percaya Tuhan itu Jehovah Jireh, dia akan menyediakan. Because God is a God of abundance, God of free, financial ya. Semuanya Tuhan sediakan, luar biasa Tuhan buat orang yang percaya. Nah, itu kira-kira banyak sekali ya kesaksian kemarin juga di Pekalongan, di Purwokerto itu luar biasa. Itu Bapak itu mestinya jatuh dari sungai, itu mestinya wah itu parah itu. Kalau enggak karena kita berdoa Tuhan tolong ya, cuman ada jahitan 4 jahitan tok dan tidak ada perkara yang ini. Dan dia senang. Saya melihat orang-orang di Weleri ini malah melihat kita ini teman-teman Pekalongan Purwokerto ini guyup, penuh perhatian, penuh kasih sayang. Dari di Tilii didoakan, kemudian di Semarang juga waktu RRI didatengin lagi. Saya percaya Weleri ini Pak Kamto ya sama Pak Timotius Teguh akan bangkit ini. Para Nono Wawan sudah saya kasih tahu ya apa itu full gospel supaya mereka bisa segera dirikan Weleri cepat dan di follow up. Ya, oke Pak Alex. Ya, jadi Ya, Pak. yang di Surabaya itu saya mau nyambung Bapak Ibu. Kita itu punya kantor, kita namakan kantornya kantor wilayah Jawa Timur. Dulu peninggalan dari senior yang lama, kantornya itu ruko 3 lantai. Kemudian kepengen memperluas, mau beli sebelahnya gitu loh. Nggak ketemu si dodol, tulisannya dijual kosong tapi nggak ketemu sama si punya gitu. Wah ya beneran loh saudara, nggak sido metu duit, nggak sido urunan malah dikei luwih gede gitu. Allah kita Allah yang memberi kelimpahan.